Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita di acara BBS, Bincang-Bincang Strategi by Diffusi Institute. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang menarik, karena ini membicarakan sebuah produk yang bisa disebut pertama di Indonesia. Tapi tentunya sebelum itu kita harus tahu latar belakang, dan bagaimana sampai produk itu dilahirkan. Tentunya kita harus ketemu dengan orang yang melahirkannya. Adalah bidan kalau bahasa yang bisa melahirkan sesuatu itu kan gitu, atau oraplah kalau ini. Sekarang juga kita melahirkan sesuatu produk, tapi bukan nanti produk yang biasa aja. Ini istimewa. Pak Benny, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat. Hujan terus nih masanya mau Benny nih. Iya betul. Harus sedia pagi hujan. Pak Benny, saya tahu Pak Benny lagi buat sesuatu. Nanti akan muncul di beberapa pertanyaan ke depan tentang produk lebih detail ke situ. Tapi yang jelas produk ini sebuah produk yang menunjang sebuah kegiatan olahraga, tujuannya untuk meningkatkan skill, performance, dan tentunya prestasi. Apakah itu klub atau timnas misalnya gitu kan. Pak Benny cerita dulu mungkin latar belakang Pak Benny. Siapa Pak Benny itu? Terus kalau boleh lanjut aja langsung soal gimana cara melahirkan produk itu, ada di mana, boleh ceritakan. Baik. Ya, saya di Diffusi ya. Diffusi ini sebetulnya bidangnya adalah konsultan teknologi informasi. Utamanya sih ke perangkat lunak dan sistem sebetulnya. Hanya memang beda dengan software house atau perusahaan perangkat lunak lain. Kita lebih ke sistem-sistem yang kritikal. Gitu. Nah, dalam perjalanannya itu klien itu kadang-kadang minta bukan hanya software, bukan hanya sistem, tapi juga perangkat atau peralatan pendukungnya. Gitu. Nah, ada hardware-nya lah di situ. Betul. Dan hardware itu bukan komputer, tapi sesuatu yang perlu direkayasa, perlu dibuat. Gitu. Perangkat keras. Nah, dari situ kemudian Diffusi membuka workshop. Gitu. Workshop itu isinya ya kita ada mesin-mesin, ada mesin tekuk, mesin potong dan sebagainya. Kemudian kita punya sekitar 10 tim, 10 teman di situ ya. Engineer semua lah. Engineer semua gitu. Yang itu ada yang urusannya beda-beda tuh, apa aja tuh Pak Ben? Betul, mereka suka ngoprek sebetulnya. Ada yang hobinya nyolder, misalnya, kemudian ngoprek prosesor dan sebagainya. Itu digabung kemudian menjadi satu produk gitu. Nah, produk ini sebetulnya awalnya itu adalah ada kebutuhan dari olahraga Indonesia gitu. Gimana caranya bisa menilai pemain atau klub ataupun itu ya secara standar begitu. Jadi antara satu orang dengan orang lainnya itu parameternya sama. Ini untuk sepak bola ya. Sepak bola teman-teman. Tapi ini sekarang ini adalah untuk sepak bola. Nah, depannya bisa dikembangkan ke olahraga lain. Gimana caranya menilai satu pemain, misalnya bagaimana dia menerima bola dan sebagainya. Itu sebetulnya bidang teknis itunya saya tidak terlalu tahu ya. Itu hanya bagaimana sebetulnya cara bisa memberikan bola ke pemain itu secara konsisten. Ya, jadi satu orang dengan orang lainnya itu menggunakan katakanlah kecepatan, tekanan dan sebagainya yang sama. Nah, dari situ kita termasuk juga waktu itu Pak Lulu ya. Saya ikut juga sih. Diskusi awal itu. Melakukan riset gitu. Apa sih benda yang bisa melakukan itu? Nah, kita dapat mesin pelontar bola. Memang kalau dilihat dari internet itu kebanyakan buatan luar negeri ya. Itu dia. Itu titik poin yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Pak Benny ini kita semua juga udah tahu di luar negeri ada yang buat kan, dan itu menunjang performance dari tim-tim luar negeri yang kita sebut klub elit lah.
bisa main di level Eropa dan di dunia juga lah. Artinya memang mesin ini dipakai untuk meningkatkan performance. Saya yakin kan kita sudah diskusi juga bahwa Indonesia belum ada nih. Ini satu-satunya nih baru di Indonesia kan. Ya. Tapi saya yakin Pak Benny dan semua pun nanti yang terlibat di situ sudah memikirkan performance dari mesin ini sama dengan yang buatan luar kan. Ya, berharapnya begitu mudah-mudahan. Ya. Pak, produk luar ini kita sebut anggap aja lah produk yang dipakai kan. Artinya ini produk sudah cukup mumpuni lah gitu kan. Tapi saya kan pasti ada kelemahan lah di situ. Nah, kira-kira apa sih kelebihan yang produk kita punya ini sehingga Pak Benny kita semua yakin ini lebih bagus dari produk luar gitu kan. Ya. Yang utama pastinya layanan ya. Namanya benda berputar, bergerak itu kan pasti akan rusak ya. Ya. Nah, masalah yang sering itu adalah kalau misalnya benda ini rusak, harus memanggil teknisi dari luar. Ya. Itu sebetulnya yang paling utama. Nah, kemudian ketersediaan suku cadang misalnya. Kan ini benda cara mengoperasikan juga betul bisa digunakan oleh siapapun ya. gitu ya. Oke. Ini kan dipakai gitu ya. Dia akan haus, rusak. Ya. Itu juga harus didatangkan dari luar. Nah, produk ini rancangannya itu awalnya adalah gimana caranya semua komponen itu bisa didapat di Indonesia, di negara kita, gitu. Kemudian juga bukan hanya di Jawa. Kalau di Jawa kan bisa katakan semua ada gitu. Ya. Tapi kan benda ini akan dikirim ke katakanlah ke Papua. Papua paling jauh lah gitu ya. Yang paling kondisinya paling berat lah gitu ya. Nah di Papua ada nggak benda itu komponennya? Itu sebetulnya yang jadi pertimbangan yang kami waktu membuat itu sudah dipikirkan ke arah situ. Betul, gitu. Oke. Dan tentunya pasti ada kelebihan lain, misalnya dari segi softwarenya, misalnya gitu kan. Karena ini kan Pak Benny lahir dari software house. Iya. Ceritain sedikit soal software. Apa sih yang menarik dari si benda ini dengan ada tim software yang masuk ke dalam produk ini gitu? Ya, jadi memang karena latar belakang kami adalah software ya, urusan yang dengan komputer gitu. Jadi dalam merancang benda ini juga misalnya motornya begitu. Motornya itu juga kami cari yang bisa dikendalikan oleh komputer. Jadi bukan sekedar muter dikasih listrik muter begitu, tapi juga harus bisa dikendalikan oleh komputer. Jadi secara digital. Nah itu ada memang motor. Ada kontrolernya di situ ya. Itu ada controller di situ. Kemudian bukan hanya berputar kemudian dilepas, tapi juga kan tadi awalnya adalah ingin menilai begitu ya. Jadi harus tahu pada saat bola dilepas gitu. Kemudian seberapa waktu yang diambil oleh pemainnya untuk bisa mencapai satu target tertentu. Jadi pemain merespon dari lontaran itu ada jangka waktunya ya. Kalau lewat dari situ ada fail lah misalnya gitu kan gitu. Okay. Nah itu ditangkap dengan beberapa sensor untuk dimasukkan ke dalam software. Itu dari software itu bisa kita lihat statistik dan sebagainya. Oke. Jadi bukan agak lagi, ini objektif berarti menilai seorang pemain bola misalnya gitu kan. Dengan alat ini lebih objektif, tidak ada lagi like and dislike terhadap performance pemain karena pemainnya lebih cakep, lebih tinggi, lebih langsing bukan. Ini karena memang penampilan dinilai secara teknologi gitu ya. Oke. Menarik teman-teman. Jadi ini penting karena di olahraga itu sudah science ini sebetulnya. Kan olahraga itu ada sports science, ada cara menilai orang dengan performance-nya dan bisa diukur ya gitu. Jadi ini kesana juga arahnya ya Pak Ben ya. Betul. Oke. Sip. Saya kira menarik tuh teman-teman. Karena produk ini harusnya menjadi produk unggulan bangsa nih gitu kan. Nanti lihat ya teman-teman di video udah keren banget. Udah cakep lah, kalau bahasa Sundanya udah kasep nih gitu. Tapi performance dalamnya yang harapan Pak Benny itu nanti bisa lebih menunjang kegiatan olahraga ini, harusnya sih sudah mendekati harapan juga dong ya gitu ya. Ya jadi memang riset ini mulai dari awal dulu, sekarang cukup lama ya. Ya. Gitu. Nah, bukan kemarin dibuat langsung jadi, enggak. Ya betul. Dan selalu setelah selesai kemudian kita evaluasi. Nah dari evaluasi kita lihat, kurangnya ini dikit, kita perbaiki. Sekarang mungkin udah
ya udah siap untuk launching lah begitu ya, bisa dibuat seperti itu. Jadi ada tahapan R&D, ada tahapan sudah istilahnya first chapter lah ya. Ya. Siap dijual kan gitu kan. Kalau di software namanya beta version, tapi ini udah hampir masuk ke udah industri nah. Udah industri. Sementara produk yang kita buat ini kan perlu listrik. Ya. Karena ini. Karena listrik adalah faktor utama ya di situ. Betul. Nah, oke. Nah mungkin ada kabel yang nggak kelihatan misalnya. Oh ya. Trik marketing. Betul. Klub-klub Eropa yang elit Iya. nih. Ada Borussia Dortmund, ada Chelsea, ada Liverpool. Jadi mereka itu teman-teman tidak mungkin tidak memakai teknologi. Untuk mencapai prestasi itu teknologi. Betul. Nah ini salah satu yang mungkin tadi Pak Beni ceritakan ini mudah-mudahan bisa membantu performance dari klub-klub sepak bola di Indonesia. Ya why not, kalau timnas juga harusnya pakai lah gitu kan gitu. Karena ini penting. Orang bisa mengukur sesuatu itu karena memang diukur secara teknologi ya, digital kan. Nggak mungkin memilih pemain karena like and dislike. Betul. Karena saya suka gayanya, bukan. Karena dengan itu bisa diukur betul performance-nya. Nah Pak Beni, lanjut ke itu kan namanya katanya Mebo nih. Iya. Nah, boleh ceritain kenapa namanya muncul nama Mebo? Singkatan dari mesin bola. Tapi nama yang enak didengar ya kalau gitu ya. Iya, waktu itu beberapa alternatif nama begitu. Sepertinya Mebo ini yang paling menarik gitu ya. Nah, tadi kan kita hanya bicara gimana melontar bola. Nah, ternyata kebutuhannya bukan sekedar itu. Jadi kecepatannya harus bisa konstan yang tadi. Kapanpun, jadi kapanpun dihidupkan bisa dicapai kecepatan yang tertentu. Kemudian harus ada statistiknya dan sebagainya. Nah, perangkat ini kami gabungkan dengan aplikasi, dengan software begitu. Arahnya kemana? Itu bisa dilakukan melalui smartphone. Sejauh mana uji cobanya? Yang kemarin saya dengar sudah diuji coba di sebuah stadion nih, stadion normal gitu kan, ukuran normal. Betul. Mungkin awal cerita dulu dari pertama di uji coba kedua, ketiga, apa sih yang di-improve di situ gitu Pak? Mungkin nanti akan bisa dilihat ya di videonya. Betul. Jadi pertama sih kami mencobanya di workshop gitu ya. Kebetulan workshop ini cukup panjang. Kemudian kami coba di sana. Nanti lihat di video-video ada di situ ya, yang di workshop ya. Lontar di sana. Kemudian setelah cukup yakin kami bawa ada lapangan di sekitar Gatot Subroto, Bandung. Coba di situ, itu sebetulnya lapangan ukuran kecil ya, bukan ukuran. Kita sebut mini soccer lah ya. Mini soccer begitu. Coba di situ, kemudian dari mungkin sudah 3 kali ya, 3 kali percobaan. Dan kalau di sana itu biasanya juga kami mengundang pemain bola sebenarnya, kiper, ada pemain, dan minta komentar dari mereka. Gimana sih bola yang masukan dari mereka ya? Betul. Apakah kurang cepat atau kurang terarah dan sebagainya. Nah, dari 4 itu selalu ada kekurangan, kami evaluasi, kami perbaiki. Coba di lapangan Siliwangi, lapangan bola itu memang ukuran FIFA ya. Ukuran FIFA. Dengan ada pemain, ada kiper, ada pemainnya juga. Kemudian kami minta komentar dari mereka, dan dari review mereka sebetulnya sudah cukup bagus. Mungkin itu. Mungkin pengembangan selanjutnya bagaimana supaya alat ini lepas dari listrik sebetulnya. Nah ini yang lagi diteliti berikutnya oleh tim Pak Beni. Wah, menarik nih, karena kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu Pak Beni sumber listrik kan nggak ada gitu kan. Tapi bukan berarti harus, menurut saya sih listrik tetap harus jadi yang utama ya. Gitu. Karena itu yang akan membuat konsisten. Baterai kan ada daya tahannya atau daya kekuatannya kan gitu. Akan lama makin turun. Betul. Dari segi menunjangnya dan segi tahan lamanya kan gitu. Tapi ini yang saya dengar juga katanya kalau baterai kan biasanya bermasalah dalam saat delivery kan gitu kan. Nah, gimana coba ceritain? Baterai itu memang jadi masalah kalau diangkut pesawat. Gitu, karena ini baterai besar gitu. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah baterainya ya beli di daerah saja gitu ya. Dengan arahan teknis atau manual yang jelas ya. Karena jangan sampai salah membuat baterai ya. Jadi silakan pakai baterai ini, tipe ini, karena sebetulnya kita
atau Pak Ben ini tidak menjual baterai kan gitu kan. Betul. Oke, ini menarik teman-teman Ya. karena artinya solusi-solusi itu sudah dipikirkan kan ke sana gitu. Oke. Baterai itu tinggal dipasang, udah ada bracketnya, sudah Si Mebonya sudah ada siap Ya. nih. Bukan berarti harus nyambungin kabel lagi Ya. enggak ya. Menarik. nanti akan ada kompartemen sendiri gitu, siap untuk dicas kapan Ya, pun, ya. tanjap ke situ begitu. Artinya sebetulnya kalau udah sistem softwarenya jalan, internetnya jalan, jadi performance itu bisa tahu dari mana aja ya Pak Ben ya. Betul, ya. Oke. Harapannya seperti itu. Ya. Kalau ada kerusakan pun bisa dikontrol dari jauh misalnya gitu kan. Betul. Oh, Ya. ternyata performance-nya gini berarti yang rusak udah tahu, nggak usah jauh-jauh dibawa ke bengkel, kan bisa aja mereka sudah punya teknisi yang mengerti gitu kan. Gitu. Oke. Itu yang barusan juga, jadi saya ingat juga, itu seluruh komponennya itu dirancang mudah untuk dibuka. Jadi siapapun bisa membukanya. Ya. Kemudian jadi kalau ada masalah, misalnya barangnya sudah dikirim ke katakanlah di Papua, Wah gitu misalnya. rusak power supply-nya dicopot, kirim ke kami dan akan kami kirim. Mudah mengoperasikannya, pasti karena sudah dipikirkan cara mengoperasikan, cara memaintenance gitu kan, Ya, cara memperbaiki kalau ada hal yang sulit, karena pasti maintenance akan periodik harus kan. betul. Saya ngebersihin ini, ngebersihin Ya. si rodanya juga harus, jangan sampai merasa performance turun padahal sebetulnya ada sesuatu yang harus di maintenance ya. Oke, menarik, nanti mungkin setelah ini ada video yang akan muncul termasuk yang tadi didiskusikan soal listriknya seperti apa ya Pak Ben. Ya.
Pak Benny, saya sih punya ini soal siapa yang pantas beli di Indonesia ini adalah klub-klub elit misalnya gitu kan ya. Karena klub elit di luar udah beli juga gitu. Ada kemungkinan ekspor Pak Benny? Karena ini saya sih lihat di Asia juga nggak ada nih produk ini gitu. Di Eropa ada, saya dengar cerita juga pernah ada mencoba menghubungi salah satu agennya, tapi responnya katanya lambat. Karena menurut mereka mungkin nggak menarik pasar di Indonesia atau di Asia, atau ya kedua memang mereka lagi banyak orderan kan bisa gitu. Lebih baik menghandle yang dekat gitu kan. Ada rencana Pak Benny jual nggak keluar gitu kan? Harapannya sih begitu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Karena ini produk Indonesia yang harus Betul. berkibar kan gitu. Ya, Jadi mohon dukungan nih dari teman-teman yang pecinta bola. Ini bukan untuk konsumsi orang kita aja, orang manapun harusnya bisa beli ya. ya. Karena harganya sebetulnya sudah dihitung Pak Benny, harganya kira-kira ya kisaran-kisaran gitu, atau lebih mahal atau lebih murah dari produk luar kita. Kalau dihitung-hitung sebetulnya harusnya di bawah Di bawah produk luar. gitu. Jangan lupa Pak Benny, produk luar terus ada pajak, Betul. ada ongkos kirim. Ya, Kalau ada apa-apa betul. urusan panjang gitu kan gitu. Ya, Harusnya orang Indonesia beli produk kita lah ya. betul. Nah, Ya, satu, nggak ada ongkos kirim, ya, nggak ada pajak, Ya. bea cukai. Yang ketiga, maintenance. Boleh nggak kalau diminta maintenance free 1 tahun misalnya gitu kan? betul. Memang kalau kami buat produk itu selalu ada garansi ya. Ya. Dan biasanya garansi itu kami berikan setahun biasanya gitu. Dan kebetulan klien-klien kami, kliennya Difusi kan juga tersebar ya di Ya. Indonesia. Jadi teknisi kami sudah biasa sebetulnya. Oke. Ditugaskan ke Papua, katakanlah itu tidak gitu. Tapi kan masih di Indonesia juga. Ya. Mungkin nih saya sedikit karena teman-teman belum tahu sebenarnya sebelum membuat ini timnya Pak Benny ini bikin apa aja. Nanti tentu akan kita ulas dengan satu podcast tersendiri ya. Tapi bolehlah insight sedikit-sedikit Pak Benny cerita tentang kenapa workshop ini ada, tahu-tahu malah membuat Mebo kan itu. Pasti sebelumnya udah buat sesuatu kan itu. Oke. Nah, Jadi sebelumnya itu kami membuat benda yang namanya timbangan digital online. digital online. Iya. Buat siapa tuh Pak Benny? Buat Kementerian Kelautan Perikanan Untuk menimbang menimbang ikan di pelabuhan. tentunya akurat ya. Akurat dan pada saat selesai timbang itu datanya langsung masuk ke pusat. Wah. Dan dilakukan perhitungan langsung di situ. Jadi nggak ada yang di hanky-panky di situ. Betul. Jadi gini teman-teman, bisnis digital itu salah satunya untuk menghindari hanky-panky bisnis. Kenapa kita ke inovasi soal teknologi Ya. digital? Karena ujungnya sih transparansi kan. Gitu. Betul. Ya. Salah satu yang dibuat oleh timnya Pak Benny nanti adalah soal bagaimana cara bisnis Indonesia berjalan secara transparan. Betul. Oh, Ya. oke. Ya. Saya kira menarik. Nah, Pak Benny, kapan bisa dijual nih kira-kira? Sekarang lagi tahap apa nih sekarang itu? Setelah kemarin diuji coba sebetulnya sudah bisa dikatakan sekitar 80%. Berapa persen ya? Ya, memang masih ada beberapa sedikit perbaikan yang perlu dilakukan. Ya. Tapi itu bisa dilakukan dengan waktu cepat begitu. Tengahan bulan ini juga sudah siap untuk kalau memang ada yang mau pesan, Oh bisa welcome. pre-order gitu ya? Ya, pre-order. Nanti akan diinfokan kali ya bahwa info mebo.com ini mungkin sedang dibuat nih Iya. sama Pak Benny administrasinya, terus channel bisnisnya lah, komunikasi lah Iya. terhadap, karena orang pasti akan nyari nih kemana sih karena percuma kita menceritakan produk bagus tapi nggak ada tempat untuk berkomunikasi. Betul. Pak Benny, sedikit pengembangan dari Mebo ini apa lagi nanti kira-kira yang akan, karena masih tidak puas lah sampai ke Mebo ini kan. Iya. Jadi Mebo ini kalau masih dalam lingkup sepak bola ya, itu akan digabungkan dengan mungkin ada satu ruangan pelatihan begitu Oh. besar. Kemudian bayangannya nanti akan ada gawang atau kotak-kotak gitu. Target situ ya. Iya, target. Jadi target. Kemudian nanti pemain diminta untuk menerima bola, menendang. Nah itu akan dibuat statistik. Itu Itu seperti yang di luar juga ya Pak Benny. betul. Tapi ini
kembali lagi buatan dalam negeri dan tidak meniru. Ya. Betul. Ya. Saya yakin produk ini sesuai dengan yang dibutuhkan Indonesia. Kan belum tentu kan produk luar negeri sama yang begitu. Apalagi Pak Beni? Nah sebetulnya pelontar bola ini kan berat ya. Bola sepak bola tuh paling berat menurut saya. Bola yang paling berat. Iya. Oke. Dan besar dan kecepatannya tinggi. Ya. Sebetulnya setelah menjalani beberapa riset gitu, ternyata ini bisa dipakai untuk yang lain, misalnya tenis, atau basket atau yang lainnya. Nah, itu mungkin pengembangan selanjutnya dari mesin bola ini bukan hanya untuk sepak bola, tapi juga untuk olahraga yang lain. Olahraga lain. Artinya ini tingkat kesulitan yang paling tinggi kalau bikin yang lebih mudah, mudah-mudahan lebih cepat. Mudah-mudahan gitu. Pasti ini kan Mebo ini dibuat riset cukup lama ya. Karena saya yakin Pak Beni tidak mau main-main, produknya tidak ingin mengecewakan siapapun kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah saudara-saudara atau teman-teman akan membuat ini jadi satu unggulan. Cabang olahraga kita kan kita tahu semua ya. Belum level dunia lah. Mungkin ada beberapa yang cabang olahraga yang sudah level dunia, tapi sepak bola kita tahu level Asia aja masih mencoba survive. Jangankan Asia lah, ASEAN lah gitu ya. Dengan adanya Mebo ini, semua orang bisa menambah skill dan meningkat performa secara klub gitu. Bukan berarti Mebo akan selesai di sini. Kita bahas nanti mungkin dengan klub-klub yang akan memakai Mebo itu sendiri, Pak Beni. Kita harapkan pemain akan kita wawancara nanti, karena kan tentunya targetnya untuk menambah performance-nya menjadi lebih baik lagi gitu. Kata-kata terakhir dari Pak Beni soal Mebo atau inovasi teknologi gimana Pak? Sebetulnya utama tuh Indonesia tuh nggak kalah ya. Hanya mungkin kepercayaan user ya yang masih kurang. Mereka menganggap produk luar negeri itu selalu bagus, lebih baik daripada produk kita. Padahal dari bidang teknologi, dari bidang itu di Indonesia juga bisa. Itu sebetulnya. Nah, Pak Beni kan kadang-kadang produk Indonesia itu menurut saya penampilannya suka kurang kasep lah kalau bahasa Sunda gitu. Nah ini kasep kan nih Mebo ini gitu kan. Kalau saya sih udah lihat keren. Jadi saya lihat Pak Beni udah memikirkan ke sana Pak. Gitu. Karena ini targetnya juga bukan jualan di Indonesia kan. Luar negeri, dan ini sudah menjadi produk industrial. Jadi levelnya atau standarnya sudah industri. Nanti ada keluar mungkin buku manualnya kan gitu kan. Mungkin aja jual produk pinggir jalan gitu. Cara komunikasi dengan relation customer kan nanti juga akan dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan siapapun yang akan menggunakan Mebo ini. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Beni. Cukup. Dan ini sebetulnya produk yang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dengan siapapun yang tadi saya sebut. Mudah-mudahan menjadi penunjang prestasi Indonesia, timnas, dan keren gitu. Cukup Pak Beni? Sip. Oke. Demikian para teman-teman pemirsa BBS dari Difusi Institute. Saya kira ucapan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.